diketahui, tahu merupakan salah satu makanan yang bergizi. Hal ini dikarenakan tahu terbuat dari sari kedelai. Tahu takwa atau tahu kuning khas Kediri juga sama-sama memiliki gizi yang baik bagi pemenuhan gizi tubuh manusia. Hal ini dikarenakan tahu takwa dan tahu kuning khas Kediri juga sama-sama terbuat dari sari kedelai. Walaupun sama-sama terbuat dari sari kedelai, tahu takwa atau tahu kuning khas Kediri berbeda dengan tahu putih biasa, baik dari segi tekstur maupun dari segi rasa. Hal ini dikarenakan proses pengolahan dan bahan-bahan yang dicampurkan dalam proses pembuatan tahu takwa dan juga tahu putih biasa itu berbeda. Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan antara tahu takwa khas Kediri dan juga tahu putih biasa. Perbedaan yang pertama adalah dari segi warna. Seperti namanya, yaitu tahu takwa atau tahu kuning, maka jenis tahu ini memiliki warna kuning yang cerah. Hal ini dikarenakan adanya penambahan sari kunyit dalam proses pembuatan tahu takwa. Ini sehingga menghasilkan warna kuning pada tahu takwa. Hal ini berbeda dengan tahu biasa lainnya, di mana hanya berwarna putih. Selain dari warna saja, tahu takwa dan tahu biasa memiliki perbedaan. Salah satunya adalah perbedaan dari segi tekstur. Tahu takwa atau tahu kuning memiliki tekstur yang lebih padat dibandingkan dengan tahu yang lain. Walaupun bertekstur padat, tahu takwa ini sangat lembut dan kenyal apabila dikonsumsi, sama halnya dengan tahu putih biasa lainnya. Selain itu juga, apabila tahu takwa atau tahu kuning khas Kediri ini dikonsumsi, memiliki rasa yang lebih gurih dibandingkan tahu putih biasa. Rasa gurih dari tahu takwa disebabkan karena adanya penambahan bumbu dalam proses pembuatan tahu takwa ini sendiri, sehingga menyebabkan tahu takwa cenderung lebih gurih. Hal ini berbeda dengan proses pembuatan tahu putih biasa, di mana dalam proses pembuatannya tidak ada pencampuran bumbu saat proses pembuatan, sehingga menyebabkan tahu putih ini cenderung terasa hambar jika tidak ditambah dengan bumbu lain sebelum dimasak dan dikonsumsi. Selain dari segi rasa, dari segi ukuran, tahu takwa dengan tahu putih biasa juga memiliki perbedaan. Jika kita membeli tahu putih biasa di pasaran, ukuran tahu putih biasa ini memiliki berbagai jenis, baik yang sudah dipotong kecil-kecil atau berukuran besar. Akan tetapi, jika kita membeli tahu takwa asli khas Kediri, kita hanya memiliki satu ukuran. Dilihat dari bentuknya juga, tahu takwa hanya berbentuk kubus, sedangkan tahu putih biasa bisa berbentuk balok maupun kubus. Perbedaan lainnya antara tahu takwa dan tahu putih biasa terletak pada pengolahan kedua jenis tahu ini. Pada tahu putih biasa, setelah tahu masak, maka tahu putih biasa ini siap diedarkan di pasaran. Akan tetapi, pada pengolahan tahu takwa, setelah masak, tahu takwa ini akan diproses lebih lanjut sehingga menjadi tahu takwa. Proses selanjutnya adalah perebusan tahu takwa dengan penambahan sari kunyit dan bumbu lainnya. Dari situ, bisa kita katakan bahwa proses pembuatan tahu takwa ini memiliki dua tahap, berbeda dari proses pembuatan tahu putih biasa yang tidak ada proses perebusan setelah masak. Tahu sebenarnya merupakan makanan yang khas dari Cina. Seperti yang kita ketahui, keberadaan tahu di Indonesia tidak lepas dari adanya etnis Tionghoa yang datang ke Indonesia. Sejarah makanan khas Kediri tahu takwa ini berawal dari seorang penduduk kota Kediri keturunan Tionghoa yang dikenal sebagai nama Mbah Kacung. Pemilihan warna kuning pada tahu ini didasarkan pada interior bangunan yang ada di kota Kediri pada waktu itu. Sejarah pertama kali
penduduk beretnis Tionghoa datang ke Indonesia terjadi ribuan tahun yang lalu. Ada yang menyebutkan penduduk beretnis Tionghoa datang ke Indonesia sejak 200 tahun sebelum Masehi. Menurut Hanggara, Tionghoa masuk ke Indonesia sejak zaman dinasti Han pada tahun 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Beberapa penduduk beretnis yang Tionghoa yang masuk ke Indonesia bukan bertujuan untuk perdagangan atau ekonomi saja, melainkan juga memiliki tujuan untuk penyebaran agama dan juga penyebaran ilmu pengetahuan seperti sastra. Setelah itu, pada tahun 618 Masehi hingga 907 Masehi, banyak penduduk beretnis Tionghoa yang bermigrasi ke daerah Sriwijaya. Migrasi tersebut dilakukan oleh penduduk beretnis Tionghoa guna menghindari peperangan. Selanjutnya, pada tahun 1300 hingga 1900 Masehi, penduduk beretnis Tionghoa yang bermigrasi ke Indonesia semakin bertambah. Penambahan tersebut terjadi di wilayah Sulawesi, Jawa, dan Kalimantan. Penambahan migrasi penduduk beretnis Tionghoa di Indonesia, hal ini dikarenakan terjadi peperangan di wilayah Cina. Kediri juga merupakan salah satu wilayah yang ditempati oleh penduduk beretnis Tionghoa. Migrasi penduduk beretnis Tionghoa di Kediri dipengaruhi oleh keberadaan pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1600, pemerintah kolonial Belanda sudah berada di Kediri. Keberadaan pemerintah kolonial Belanda membuat banyak penduduk beretnis Tionghoa tertarik dan bermigrasi ke wilayah Kediri. Seperti yang kita ketahui, pemerintah kolonial Belanda dan penduduk beretnis Tionghoa sering mengadakan kerjasama yang berupa perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya. Keberadaan penduduk beretnis Tionghoa di Kediri menimbulkan beberapa dampak. Salah satu dampaknya adalah pola pemukiman di wilayah kota Kediri. Pada zaman dahulu, Sungai Berantas merupakan sungai yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Sungai Berantas dijadikan sebagai jalur transportasi dan juga jalur perdagangan bagi masyarakat, tak terkecuali penduduk yang beretnis Tionghoa. Penduduk yang beretnis Tionghoa sering memanfaatkan Sungai Berantas untuk jalur transportasi, khususnya jalur transportasi untuk perdagangan dan migrasi. Sungai Berantas sangat penting bagi kegiatan penduduk beretnis Tionghoa di wilayah Kediri. Maka, penduduk beretnis Tionghoa di wilayah Kediri memutuskan untuk membangun pemukiman atau pusat-pusat kegiatan di sekitar Sungai Berantas, sehingga memudahkan mereka untuk bepergian. Pembangunan pemukiman di sekitar Sungai Berantas ini dibuktikan dengan adanya pembangunan tempat peribadahan etnis Tionghoa.
Yang ketiga adalah kawasan Jalan Yosudarso. Kawasan ini merupakan daerah pertokoan dan juga pemukiman penduduk etnis Tionghoa di kota Kediri. Di jalan ini kita dapat menemukan kelenteng tempat beribadah penduduk etnis Kediri. Sekarang ini, kawasan Jalan Yosudarso merupakan kawasan pusat perbelanjaan oleh-oleh khas Kediri. Sehingga kawasan ini juga menjadi salah satu destinasi wisata untuk berburu oleh-oleh khas Kediri.